5 tahun aku dan anakku menggelandang setelah dibuang mertuaku seperti sampah. Malam ini, iparku datang dengan Rolls-Royce. Masuk. Suamimu kembali sebagai investor misterius. Dia menunggumu untuk memecat ayah dan ibu. Pembalasan dendamku dimulai sekarang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Hujan turun seperti ribuan jarum yang menghantam aspal terminal bus yang retak-retak. Bau solar bercampur dengan aroma sampah basah dan debu yang menguap memenuhi udara malam itu, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Di sudut terminal yang remang-remang, di bawah atap seng toko kelontong yang sudah tutup, Sarah duduk meringkuk. Tubuhnya yang kurus gemetar, bukan hanya karena dingin yang menusuk tulang, tetapi juga karena rasa lapar yang melilit perutnya sejak pagi. Di pangkuannya, Leo, bocah laki-laki berusia 5 tahun itu tertidur dengan napas yang terdengar berat. Wajah anak itu kotor. Ada jejak air mata yang sudah mengering di pipinya yang tirus. Sarah menatap putranya dengan pandangan nanar. Hatinya hancur berkeping-keping. Tangan Sarah yang kasar dan penuh luka goresan kecil perlahan membuka dompet kain lusuh miliknya. Jari-jarinya yang kaku menghitung koin-koin receh yang tersisa. 500, 1000, 2000. Hanya cukup untuk membeli satu buah roti tawar tanpa selai dan sebotol air mineral gelas. Itu pun harus dibagi dua. Sarah mendongak, menatap langit yang hitam pekat tanpa bintang. Air matanya mulai menetes, menyatu dengan percikan hujan yang mengenai wajahnya. Baru tadi sore, pemilik kontrakan kumuh tempat mereka tinggal selama ini mengusir mereka dengan kasar. Barang-barang mereka dilempar ke selokan hanya karena Sarah menunggak bayaran selama 2 bulan. "Pergi kamu. Saya tidak mau menampung gelandangan yang tidak tahu diri," teriak pemilik kontrakan itu. Ingatan itu membuat dada Sarah sesak. Namun rasa sakit itu memantik memori lain yang jauh lebih menyakitkan. Memori dari 5 tahun yang lalu. Kilasan itu datang seperti hantu. Sarah ingat betul hari itu. Hari di mana hujan juga turun deras seperti malam ini. Di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi milik keluarga Wijaya, Sarah muda yang sedang hamil besar diseret keluar oleh satpam. Di teras rumah mewah yang berlantai marmer itu, Linda, ibu mertuanya, berdiri dengan dagu terangkat tinggi, menatap Sarah seolah-olah dia adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Di sebelahnya, Hendra, ayah mertuanya, baru saja melempar koper pakaian Sarah hingga terbuka dan isinya berhamburan di jalanan basah. "Suamimu itu maling," teriak Hendra saat itu. Suaranya menggelegar mengalahkan suara petir. "Arya sudah kabur membawa uang perusahaan. Dia koruptor. Dan kamu, Sarah, kamu pasti sekongkol dengan dia. Bawa anak haram di perutmu itu pergi dari sini. Jangan pernah mengaku sebagai keluarga Wijaya lagi." Sarah saat itu bersimpuh di kaki pagar, memohon belas kasihan demi bayi yang dikandungnya. Tapi Arya tidak mungkin melakukan itu. "Pak, Bu, Arya orang jujur." "Cuy!" Linda meludah ke arah Sarah. "Jujur apanya? Buktinya dia hilang. Dia meninggalkanmu karena dia pengecut. Pergi sebelum saya panggil polisi untuk menyeretmu ke penjara sebagai penadah uang curian." Pintu gerbang itu ditutup dengan keras 5 tahun lalu, memisahkan Sarah dari kehidupan yang dulu dia kenal, memaksanya menjadi tunawisma, bekerja serabutan mencuci piring di warung tenda, menjadi buruh cuci, hingga memulung botol plastik demi susu Leo. Sarah menelan ludah yang terasa pahit. Arya tidak pernah kembali. Suaminya hilang tanpa jejak, membiarkan dunia menuduhnya sebagai pencuri. Lamunan Sarah buyar ketika sebuah sorot lampu yang sangat terang menyilaukan matanya. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap, jenis Rolls-Royce yang harganya miliaran rupiah, melaju membelah genangan air di terminal yang kumuh itu. Mobil itu terlihat sangat asing, seperti benda dari planet lain yang tersesat di antara bus-bus tua yang berkarat. Orang-orang di terminal, para kuli angkut, sopir bus, dan pedagang asongan, seketika berhenti beraktivitas. Mereka menatap mobil itu dengan mulut ternganga. Tidak pernah ada mobil semewah itu masuk ke area terminal ini.
Mobil itu melaju pelan, lalu tiba-tiba berhenti tepat di depan tempat Sarah duduk. Bannya yang besar melindas lubang berisi air keruh, mencipratkan lumpur dingin ke arah Sarah dan Leo. Sarah terpekik kaget. Refleks memeluk Leo untuk melindunginya dari cipratan air. "Hei, hati-hati kalau bawa mobil," teriak Sarah. Naluri keibuannya membuatnya berani meski dia tahu orang di dalam mobil itu pasti orang kaya yang tidak tersentuh. Leo terbangun, menangis karena kaget dan dingin. "Ibu, dingin. Leo lapar." Rengek anak itu. "SSHH, tenang sayang, tenang." Sarah menepuk-nepuk punggung Leo, sambil matanya menatap tajam ke arah mobil hitam itu. Dia bersiap untuk memaki sopirnya, atau setidaknya menuntut permintaan maaf. Pintu penumpang belakang perlahan terbuka. Seorang pria turun dengan payung hitam besar yang langsung mengembang. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang pas badan, terlihat sangat rapi dan wangi, kontras dengan bau terminal. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Sarah menyipitkan mata. Dia mengenali sosok itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu Raka, adik kandung Arya. Iparnya. Raka berjalan mendekat. Sepatu kulitnya yang mengkilap tidak peduli menginjak lumpur terminal. Dia berhenti tepat di depan Sarah. Wajah Raka terlihat lebih tua 5 tahun. Ada garis-garis keras di wajahnya yang dulu selalu terlihat santai. Dia menatap Sarah, lalu menatap Leo yang menggigil dalam pelukan ibunya. Ada kilatan rasa bersalah, sedih, dan marah yang bercampur aduk di mata Raka. Orang-orang di terminal mulai berbisik-bisik, menonton adegan yang tidak biasa itu. Sarah hendak berdiri, hendak lari, karena ketakutan bahwa keluarga Wijaya datang untuk mengambil Leo atau menyakitinya lagi. "Mau apa kamu kesini?" Suara Sarah parau, penuh kewaspadaan. Dia mendekap Leo lebih erat. "Jangan sentuh anakku. Bilang sama orang tuamu, kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kalian ambil." Raka tidak menjawab ancaman itu. Dia justru mengulurkan tangannya, mencoba memayungi Sarah dan Leo dari hujan. "Masuk ke mobil, Kak," kata Raka. Suaranya rendah, namun tegas. Tidak ada nada ejekan seperti yang biasa dilakukan orang tuanya. "Tidak, aku tidak sudi," tolak Sarah mentah-mentah. "Pergi kamu. Biarkan kami hidup tenang." "Kak Sarah, tolong," Raka memotong. Nadanya mendesak. Dia melihat ke sekeliling, risih menjadi tontonan. Ini bukan soal ayah atau ibu. Ini soal Mas Arya. Nama itu seperti mantra yang membuat tubuh Sarah membeku. "Arya?" bisiknya. "Arya sudah mati. Atau dia kabur menikmati uang curiannya?" Raka menggeleng kuat. Dia menunduk, menatap mata Sarah dalam-dalam. "Dia tidak mati. Dan dia tidak pernah mencuri sepeser pun. Mas Arya menunggumu, Kak, sekarang." "Bohong." Sarah gemetar. "Kalian pembohong." "Lihat Leo." Raka menunjuk keponakannya yang menggigil. "Apa kakak mau membiarkan dia tidur di sini malam ini?" "Maslah, kalau setelah mendengar penjelasanku kakak masih mau pergi, aku akan antar kalian kemanapun. Tapi tolong, dengarkan dulu. Mas Arya butuh kakak." Sarah bimbang. Hatinya berteriak untuk menolak. Tapi logika dan naluri ibunya melihat Leo yang sudah pucat kedinginan. Dia tidak punya tempat berteduh malam ini. Dengan langkah berat dan hati yang berkecamuk, Sarah akhirnya mengangguk. Sarah menggendong Leo, dan Raka dengan sigap membantu mereka masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan mewah itu, meninggalkan tatapan heran orang-orang terminal yang masih terpaku melihat kejadian itu. Pintu mobil tertutup, meredam suara hujan dan bisingnya dunia luar, membawa Sarah menuju takdir yang akan membalikan hidupnya. Suasana di dalam mobil Rolls-Royce itu begitu hening, kontras sekali dengan hiruk-pikuk terminal yang baru saja mereka tinggalkan. Aroma kulit asli yang mewah dan pengharum mobil beraroma kayu cendana memenuhi rongga hidung Sarah. Leo, yang kelelahan dan kedinginan, kini tertidur pulas di jok kulit empuk yang terasa hangat karena fitur penghangat kursi otomatis. Sarah mengelus rambut putranya yang lepek,
Hatinya pedih melihat betapa kurusnya Leo dibandingkan dengan kemewahan yang mengelilingi mereka saat ini. Mobil itu melaju mulus membelah jalanan kota, menjauh dari kawasan kumuh menuju distrik bisnis dan perumahan elit. Sarah duduk kaku, menjaga jarak dari Raka yang duduk di seberangnya. Dia masih mengenakan baju lusuh yang basah, merasa kotor dan tidak pantas berada di dalam kendaraan semewah ini, namun rasa marahnya jauh lebih besar daripada rasa mindernya. Katakan, Sarah memecah keheningan. Suaranya tajam. Apa maksudmu Arya menungguku? 5 tahun. Raka. 5 tahun dia menghilang tanpa kabar. Kalian bilang dia maling. Kalian membuangku saat aku hamil tua. Dan sekarang kamu bilang dia menungguku. Raka menghela napas panjang. Dia membuka laci kecil di sampingnya, mengambil sebotol air mineral mahal dan memberikannya pada Sarah. Tapi Sarah menepisnya. Raka meletakkan botol itu kembali dengan sabar. Maafkan aku, Kak, ucap Raka lirih. Dia tidak berani menatap mata Sarah. Aku tahu kata maaf tidak akan cukup untuk menebus penderitaan kakak dan Leo selama ini. Tapi kakak harus tahu kebenarannya. Malam itu, 5 tahun lalu, Mas Arya tidak kabur. Sarah menatap Raka dengan skeptis. Lalu, dia diculik alien. Hampir seburuk itu, jawab Raka. Wajahnya berubah serius dan gelap. Ayah dan ibu, Pak Hendra dan Bu Linda, merekalah yang menjebak Mas Arya. Sarah terhenyak. Apa maksudmu? Ayah kalah judi saham, Kak. Nilainya ratusan miliar. Uang perusahaan habis dipakai untuk menutupi kerugian pribadinya. Dewan komisaris mulai curiga. Untuk menyelamatkan diri, ayah dan ibu butuh kambing hitam. Mereka memalsukan tanda tangan Mas Arya, memindahkan aliran dana ilegal ke rekening atas nama Mas Arya tanpa sepengetahuannya. Lalu, Raka berhenti sejenak. Suaranya bergetar menahan amarah. Mereka menyewa orang untuk membius Mas Arya, membuangnya ke luar negeri tanpa paspor, tanpa identitas, dan tanpa uang sepeser pun. Mata Sarah membelalak. Tangannya menutup mulut, menahan jeritan. Mereka, orang tua kalian sendiri melakukan itu pada anaknya. Bagi mereka, uang dan status lebih penting daripada anak. Raka tertawa getir. Mereka pikir Mas Arya akan mati di jalanan negara asing. Mereka mengumumkan ke media bahwa Mas Arya buron agar kasusnya ditutup dan ayah tetap aman di posisinya. Air mata Sarah kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang meluap-luap. Suaminya, ayah dari anaknya, dikorbankan oleh orang tua kandungnya sendiri. Lalu, kenapa baru sekarang? Kenapa dia tidak menghubungiku? Dia tidak bisa, Kak. Raka mencondongkan tubuhnya. Dia diawasi. Ayah membayar orang untuk memastikan Mas Arya tidak pernah kembali. Ada insiden percobaan pembunuhan di sana. Mas Arya terluka parah. Dia butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih dan membangun kembali kekuatannya dari nol. Raka mengambil sebuah tablet tipis dari tas kerjanya. Dia menyalakannya dan menyodorkannya pada Sarah. Dia sekarang bukan lagi Arya yang dulu. Di dunia bisnis internasional, dia dikenal sebagai Mr. X, pendiri Horizon Group yang berbasis di Singapura. Dia hantu bagi ayah dan ibu. Sarah menatap layar tablet itu. Sebuah video mulai berputar. Di layar, tampak seorang pria duduk di kursi kerja yang membelakangi jendela besar dengan pemandangan gedung pencakar langit. Pria itu memutar kursinya. Sarah menahan napas. Itu Arya. Tapi berbeda. Wajahnya lebih tirus. Tatapannya dingin dan tajam seperti elang. Ada bekas luka bakar yang terlihat samar di leher, hingga sebagian rahang kirinya. Arya di layar itu menatap kamera, seolah menatap langsung ke mata Sarah. Sarah! Suara Arya terdengar dari tablet, berat dan penuh emosi. Kalau kamu melihat video ini, artinya Raka sudah menemukanmu. Maafkan aku. Maafkan aku karena membiarkanmu menderita sendirian. Setiap detik selama 5 tahun ini, satu-satunya yang membuatku bertahan hidup adalah keinginan untuk pulang kepadamu dan Leo. Tangan Sarah gemetar memegang tablet itu. Dia mengusap wajah Arya di layar.
Aku tidak bisa menghubungimu karena itu akan membahayakan nyawamu. Lanjut Arya di video itu. Hendra dan Linda masih mengawasi gerak-geriku. Tapi sekarang, aku sudah siap. Selama 2 tahun terakhir, lewat Horizon Group, aku diam-diam membeli saham Wijaya Corp melalui perusahaan cangkang. Mereka tidak sadar bahwa investor misterius yang memborong saham mereka saat harga anjlok adalah anak yang mereka buang. Wajah Arya di layar mengeras. Besok adalah rapat umum pemegang saham, RUPS. Hendra berpikir dia masih memegang kendali. Tapi besok, kita akan mengambil semuanya. Aku butuh kamu, Sarah. Aku tidak bisa muncul secara fisik di RUPS karena status hukumku di Indonesia masih bermasalah akibat fitnah mereka. Wajahku masih dikenali sebagai buronan. Kamu yang akan menjadi wakilku, kata Arya tegas. Kamu yang akan memegang kuasa penuh atas 51% saham yang aku miliki. Kamu yang akan memecat mereka dari perusahaan yang mereka banggakan. Datanglah padaku malam ini. Kita selesaikan ini bersama. Video berakhir. Layar menjadi gelap. Sarah terdiam lama, mencerna semua informasi yang menghantamnya bertubi-tubi. Rasa lelah, lapar, marah, dan rindu bercampur menjadi satu adonan emosi yang meledak-ledak. Besok RUPS? Tanya Sarah pelan. Ya, jam 9 pagi, jawab Raka. Ayah sangat percaya diri dia akan terpilih lagi jadi direktur utama. Dia tidak tahu bahwa Horizon Group, pemegang saham mayoritas baru, adalah kita. Dan kamu. Sarah menatap Raka tajam. Kenapa kamu membantu Arya? Kamu hidup enak selama ini menikmati uang haram itu kan? Raka menunduk dalam-dalam. Aku pengecut. Kak, dulu aku diam saja karena takut pada ayah. Tapi setelah melihat bagaimana mereka memperlakukan kakak, dan tahu apa yang mereka lakukan pada Mas Arya, aku tidak bisa diam lagi. Aku menjadi mata-mata Mas Arya di dalam perusahaan selama 2 tahun ini. Aku yang memberikan data keuangan agar Mas Arya bisa menghancurkan harga saham mereka perlahan-lahan. Mobil mulai melambat dan memasuki area basement sebuah gedung pencakar langit super mewah. Penjaga keamanan memberi hormat saat melihat mobil itu lewat. Kita sudah sampai di penthouse Mas Arya, kata Raka. Dia ada di atas. Dia tidak sabar bertemu kakak dan Leo. Sarah melihat ke arah Leo yang masih tertidur. Dia menghapus air matanya dengan kasar. Wajah sendu dan pasrah yang selama 5 tahun ini menghiasi wajahnya perlahan menghilang. Digantikan oleh tatapan dingin yang penuh tekad. Dia bukan lagi Sarah si janda miskin yang bisa diinjak-injak. Dia adalah istri dari pemilik mayoritas perusahaan yang telah menghancurkan hidupnya. Baik, kata Sarah dingin. Bawa aku padanya. Aku punya banyak perhitungan yang harus diselesaikan dengan suamiku sebelum aku menyelesaikan perhitungan dengan orang tuamu. Pintu mobil terbuka. Raka membimbing Sarah keluar. Sarah menggendong Leo dengan sisa tenaganya, melangkah menuju lift pribadi yang akan membawanya ke puncak dunia, meninggalkan masa lalu kelamnya di lantai dasar. Di atas sana, sang CEO bayangan menanti, dan rencana pembalasan dendam yang sempurna akan segera dimulai. Lift pribadi itu meluncur naik dengan kecepatan tinggi, namun begitu halus hingga Sarah nyaris tidak merasakan guncangan apapun. Angka-angka di panel digital berganti dengan cepat, menunjukkan lantai yang semakin tinggi, meninggalkan kebisingan kota Jakarta di bawah sana. Sarah berdiri mematung di sudut lift, memeluk Leo yang masih tertidur pulas di bahunya. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan irama yang menyakitkan. Di sampingnya, Raka berdiri diam. Pria itu sesekali melirik Sarah lewat pantulan cermin dinding lift, namun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Atmosfer di dalam kotak besi mewah itu begitu tegang, seolah udara pun takut untuk bergerak. Ting! Pintu lift terbuka perlahan. Angin dingin dari pendingin ruangan langsung menyapa kulit Sarah yang masih lembab oleh air hujan. Di hadapannya, terbentang sebuah ruangan penthouse yang luar biasa luas. Dinding-dindingnya terbuat dari kaca yang menjulang dari lantai hingga ke langit-langit, mempertontonkan pemandangan kota Jakarta di malam hari yang berkelap-kelip seperti lautan berlian. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang mengkilap,
memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang menggantung megah di tengah ruangan. Namun, mata Sarah tidak terpaku pada kemewahan itu. Pandangannya langsung terkunci pada sesosok pria yang berdiri membelakangi mereka, menatap keluar jendela besar ke arah kegelapan malam. Pria itu mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga siku, dan celana bahan hitam yang pas. Posturnya tegap, bahunya lebar. Namun ada aura kesepian yang begitu pekat mengelilinginya. "Mas," panggil Raka pelan. "Kami sudah sampai." Punggung pria itu menegang sesaat. Perlahan, dia berbalik. Napas Sarah tercekat. Itu Arya, suaminya. Laki-laki yang 5 tahun lalu menghilang dari hidupnya. Namun, Arya yang berdiri di hadapannya sekarang bukanlah Arya yang dulu dia kenal. Arya yang dulu hangat dan penuh tawa kini terlihat dingin, kaku, dan berwibawa layaknya seorang raja yang tak tersentuh. Dan wajah itu, sebagian wajah kiri Arya, mulai dari rahang hingga leher, tertutup jaringan parut bekas luka bakar yang terlihat samar namun jelas membekas. Luka itu merusak ketampanannya yang sempurna, memberikan kesan garang dan berbahaya. Tangan kirinya pun tampak mengenakan sarung tangan kulit hitam, menyembunyikan sesuatu. Sarah merasa kakinya lemas. Dia ingin lari memeluknya, tapi rasa sakit hati yang ditahannya selama 5 tahun menahannya di tempat. Arya melangkah mendekat. Suara langkah kakinya bergema di ruangan sunyi itu. Matanya yang tajam melembut seketika saat melihat Sarah dan Leo yang berada di gendongannya. Ada kerinduan yang begitu dalam, begitu menyiksa, terpancar dari sorot matanya. "Sarah!" Suara Arya serak, seolah dia sudah lupa cara menyebut nama itu. Dia mengulurkan tangan kanannya, ingin menyentuh wajah istrinya. Detik itu juga, Sarah menurunkan Leo perlahan ke sofa bludru panjang di dekat pintu masuk. Raka dengan sigap mendekat untuk menjaga Leo agar tidak terjatuh. Begitu tangannya bebas, Sarah melangkah maju. Bukan untuk memeluk, tapi dia mengayunkan tangannya sekuat tenaga. Plak! Suara tamparan itu begitu keras, menggema di seluruh penjuru penthouse. Wajah Arya tertoleh ke samping akibat kerasnya tamparan itu. Raka tersentak kaget di belakang, namun dia tidak berani melerai. Sarah berdiri dengan napas memburu, tangannya yang memukul terasa panas dan perih, tapi itu tidak sebanding dengan perih di hatinya. Air matanya tumpah ruah. "Sakit?" tanya Sarah dengan suara bergetar hebat. "Itu tidak seberapa dibandingkan 5 tahun aku menunggu seperti orang gila. 5 tahun aku dihina, diludahi, diusir, dan kelaparan bersama anakmu. Di mana kamu, Arya? Di mana kamu saat Leo demam tinggi dan aku tidak punya uang sepeser pun untuk ke dokter? Di mana kamu saat kami tidur di kolong jembatan?" Arya tidak membalas. Dia perlahan menoleh kembali menatap Sarah. Pipi kanannya memerah, tapi dia tidak menunjukkan rasa marah sedikit pun. Dia justru menatap Sarah dengan pandangan penuh penyesalan. Dia tahu dia pantas mendapatkan tamparan itu, bahkan 1000 kali lebih keras. "Maafkan aku," bisik Arya. Dia perlahan berlutut di hadapan Sarah. Raja bisnis yang ditakuti di Singapura itu kini bersimpuh di kaki istrinya yang berpenampilan kumuh. "Pukul aku lagi, Sarah. Pukul aku sampai kamu puas. Bunuh aku kalau itu bisa mengurangi rasa sakitmu." Tangis Sarah pecah menjadi isak yang memilukan. Dia memukul bahu Arya berkali-kali dengan kepalan tangannya yang lemah. "Jahat, kamu jahat. Aku kira kamu sudah mati. Aku hampir menyusulmu mati karena tidak kuat." Arya menangkap kedua tangan Sarah yang memukulnya, lalu memeluk pinggang istrinya erat-erat. Dia membenamkan wajahnya di perut Sarah, menangis tanpa suara. "Aku tidak bisa pulang, mereka akan membunuhmu dan Leo kalau tahu aku masih hidup. Aku harus menjadi kuat dulu. Aku harus menjadi iblis untuk melawan setan-setan itu." Suasana haru itu terpecah ketika terdengar suara kecil dari arah sofa. "Ayah!" Arya dan Sarah seketika menoleh. Leo sudah bangun. Bocah 5 tahun itu duduk sambil mengucek matanya, menatap pria asing yang sedang memeluk ibunya. Dia mengenali wajah itu dari satu-satunya foto lusuh yang selalu disimpan Sarah di dompetnya. Arya melepaskan pelukannya pada Sarah dan beringsut mendekati sofa dengan lututnya.
Dia menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Saat dia pergi, Leo masih berupa janin di dalam perut. Sekarang, anak itu sudah besar, kurus, dan menatapnya dengan takut-takut. Leo! Suara Arya tercekat. Dia takut menyentuh anaknya. Takut penampilan barunya yang menyeramkan akan membuat Leo menangis. Dia menyembunyikan tangan kirinya yang bersarung tangan di belakang punggung. Namun, Leo justru turun dari sofa. Anak itu berjalan mendekat, menatap bekas luka di wajah Arya. Tangan kecil Leo terulur, menyentuh pipi Arya yang kasar. Ibu bilang ayah kerja jauh, kata Leo polos. Ayah sakit ya? Kok mukanya ada lukanya? Pertahanan Arya runtuh total. Air mata pria itu jatuh membasahi tangan mungil anaknya. Dia menarik Leo ke dalam pelukannya. Mendekapnya begitu erat seolah takut anak itu akan hilang jika dia melepaskannya. Sarah yang melihat pemandangan itu ikut ambruk, memeluk suami dan anaknya sekaligus. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, keluarga kecil itu utuh kembali di tengah tangis yang menyayat hati. Setelah emosi mereda, Arya duduk di sofa panjang dengan Leo di pangkuannya. Sarah duduk di sampingnya. Matanya sembab namun kini ada binar harapan di sana. Raka memberikan segelas air hangat untuk Sarah. Jadi, Sarah memulai. Suaranya sudah lebih tenang. Dia menatap bekas luka di wajah suaminya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu di sana? Arya menghela napas panjang. Dia membuka sarung tangan kirinya. Sarah menutup mulutnya kaget. Tangan kiri Arya penuh dengan bekas luka bakar yang mengerikan. Kulitnya mengerut dan memerah. Saat orang suruhan ayah membuangku di pelabuhan asing, mereka membakar gudang tempatku dikurung. Mereka ingin memastikan aku mati tanpa jejak. Cerita Arya datar, matanya menerawang. Aku berhasil lolos, tapi sebagian tubuhku terbakar. Aku diselamatkan oleh seorang nelayan tua. Selama setahun aku hidup dalam kesakitan, tanpa identitas, bersembunyi seperti tikus. Rahang Arya mengeras. Tapi otakku masih berfungsi. Aku mulai membantu nelayan itu mengelola bisnis ikannya, lalu merambah ke ekspor. Pelan tapi pasti, aku membangun koneksi. Aku bertemu investor yang melihat potensiku. Aku mengubah identitasku menjadi Mr. X. Aku membangun Horizon Group dengan satu tujuan, menghancurkan Wijaya Corp dan mengambil kembali apa yang menjadi hak istri dan anakku. Arya menatap Sarah tajam. Aku tidak bisa muncul besok. Sarah, wajahku ini, polisi dan Interpol masih memegang data lamaku sebagai buronan korupsi yang dibuat oleh ayah. Kalau aku muncul, mereka akan menangkapku sebelum aku sempat bicara. Ayah akan menang. Arya mengambil sebuah map tebal dari meja marmer di depannya. Dia membukanya dan menyerahkan sebuah pulpen emas pada Sarah. Ini adalah dokumen pengalihan kuasa. Horizon Group memegang 51% saham Wijaya Corp. Dan malam ini, aku menunjukmu, Sarah, sebagai representatif tunggal Horizon Group. Kamu akan menjadi pemilik suara mayoritas. Sarah menatap dokumen itu dengan ragu. Tapi aku cuma ibu rumah tangga, Mas. Aku bahkan tidak lulus kuliah karena kita menikah muda. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka? Linda dan Hendra akan memakanku hidup-hidup. Arya menggenggam tangan Sarah. Tatapannya membakar semangat Sarah. Kamu bukan wanita lemah. Sarah, kamu bertahan hidup di jalanan selama 5 tahun sendirian menjaga anak kita. Itu jauh lebih sulit daripada menghadapi rapat direksi. Kamu punya kekuatan yang tidak mereka miliki, keberanian seorang ibu yang terluka. Aku akan membimbingmu, lanjut Arya. Raka akan ada di sampingmu. Pengacaraku yang terbaik akan menjagamu. Kamu hanya perlu berdiri di sana, tatap mata mereka, dan jatuhkan vonis hukuman mati untuk karir mereka. Jadilah wajah pembalasan kita. Jadilah nyonya besar yang sesungguhnya. Sarah menatap mata suaminya. Lalu menatap Leo yang sedang memakan roti dengan lahap, roti mahal yang disediakan pelayan. Dia ingat bagaimana Linda meludahinya. Dia ingat bagaimana Hendra melempar kopernya. Dia ingat dinginnya malam di terminal. Dengan tangan mantap,
Sarah mengambil pulpen itu. Dia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas materai. Baik, kata Sarah dingin. Aku akan melakukannya. Aku akan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan. Matahari belum terbit. Namun aktivitas di penthouse itu sudah sibuk luar biasa. Ruangan yang tadinya hening kini berubah menjadi markas komando strategi perang. Di sebuah ruangan besar yang disulap menjadi walk-in closet dan ruang rias, Sarah berdiri di depan cermin besar setinggi plafon. Dia baru saja selesai mandi. Mandi air hangat terlama dan ternikmat yang pernah dia rasakan selama 5 tahun terakhir. Lumpur terminal, debu jalanan, dan bau keringat kemiskinan sudah luntur dari tubuhnya, digantikan oleh aroma sabun mawar dan sampo mahal. Arya tidak main-main. Dia memanggil tim stylist terbaik, penata rias profesional, dan penjahit pribadi jam 3 pagi hanya untuk mempersiapkan istrinya. Nyonya, silakan duduk, ucap seorang penata rias waria yang terlihat sangat cekatan. Sarah duduk di kursi kulit. Dia melihat pantulan wajahnya yang tirus dan lelah. Kantung matanya hitam, kulitnya kusam karena kurang gizi dan paparan matahari. Bikin dia terlihat bukan seperti istri yang tersakiti. Suara Arya terdengar dari ambang pintu. Sarah menoleh. Arya berdiri di sana, sudah mengenakan pakaian kasual rumah, namun auranya tetap mengintimidasi. Dia menatap tim stylist itu dengan serius. Bikin dia terlihat seperti ratu yang datang untuk memenggal kepala musuhnya. Perintah Arya. Jangan berikan makeup yang membuatnya terlihat manis. Aku mau tajam, tegas, dan dingin. Sembunyikan semua jejak penderitaan di wajahnya. Yang tersisa haruslah dominasi. Siap, Tuan. Jawab tim itu serempak. Proses transformasi pun dimulai. Rambut Sarah yang kusam dan bercabang dipotong sebahu dengan model bob asimetris yang tajam, memberikan kesan modern dan tegas. Warnanya dikembalikan menjadi hitam pekat berkilau. Wajahnya dipoles dengan teknik tingkat tinggi. Tulang pipinya yang menonjol karena kurus justru dipertegas dengan contouring, membuatnya terlihat tirus elegan, bukan tirus kelaparan. Alisnya dibentuk menukik tajam. Lipstik merah darah matte dipulas di bibirnya, menciptakan kontras yang berani dengan kulitnya. Sementara Sarah didandani, Arya tidak tinggal diam. Dia duduk di samping Sarah, membawa tabletnya. Ini adalah sesi pelatihan mental. Dengar, Sarah, kata Arya sambil memperlihatkan data di layar. Linda punya kelemahan. Dia suka merendahkan orang karena dia sebenarnya insecure. Dulu dia sekretaris biasa sebelum menikahi ayah. Kalau dia menyerangmu soal penampilan atau masa lalu, jangan membela diri. Serang balik dengan fakta. Katakan padanya tas Hermes yang dia pakai dibeli pakai uang dana pensiun karyawan bulan lalu. Sarah mendengarkan dengan seksama sambil matanya dirias. Dana pensiun? Ya, ini buktinya. Arya menggeser layar. Dan Hendra, dia akan berteriak. Itu taktiknya untuk membuat lawan takut. Kalau dia berteriak, kamu jangan ikut berteriak. Semakin pelan suaramu, semakin mereka harus diam untuk mendengarkanmu. Tatap matanya. Jangan berkedip. Itu akan membuatnya merasa kecil. 1 jam berlalu. Riasan selesai. Kini saatnya baju perang. Sebuah rak dorong berisi deretan pakaian branded masuk. Arya menyingkirkan gaun-gaun cantik. Dia memilih sebuah setelan jas wanita three-piece suit dari brand ternama Italia. Warnanya putih gading, warna yang berani, mencolok, dan menyimbolkan bahwa si pemakai tidak takut kotor. Sarah mengenakan kemeja sutra hitam di bagian dalam, lalu rompi pas badan, dan terakhir jas putih yang potongannya sangat sempurna membalut tubuhnya. Celananya berpotongan lurus, membuat kakinya terlihat jenjang. Terakhir, sepatu. Bukan sandal jepit yang biasa dipakainya lari dari Satpol PP. Sepatu itu adalah stiletto hitam dengan hak 12 cm yang runcing seperti paku. Saat Sarah berdiri dan melihat cermin, dia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita di cermin itu bukan Sarah si gelandangan. Wanita itu adalah eksekutif kelas atas. Sorot matanya tajam, posturnya tegak menantang dunia. Sempurna, gumam Arya.
Dia berdiri di belakang Sarah, menatap pantulan istri tercintanya di cermin. Kamu cantik sekali, sayang. Sarah menyentuh jas mahalnya. Rasanya aneh. Kemarin aku masih pakai kaos bolong. Ini tempatmu yang seharusnya, bisik Arya di telinganya. Sekarang, satu hal lagi. Arya mengambil sebuah jam tangan mewah bertahta berlian dan memakaikannya di pergelangan tangan kiri Sarah. Lalu dia menyematkan bros emas berbentuk burung phoenix di kerah jas Sarah. Phoenix, kata Arya. Burung yang bangkit dari abu. Itu lambangmu hari ini. Pintu ruangan terbuka. Pengasuh senior yang sudah disiapkan Arya masuk dengan wajah ramah. Tuan, Nyonya, dan Leo sudah bangun dan sudah sarapan. Dia sedang main Lego di kamar. Sarah berbalik menatap Arya dengan cemas. Leo. Dia aman di sini, Arya meyakinkan, memegang bahu Sarah. Ada 3 pengawal di depan pintu penthouse. Tidak ada yang bisa masuk. Fokusmu hari ini adalah di kantor. Leo, biar aku yang jaga. Aku ingin menghabiskan waktu dengan putraku yang sudah lama kutinggalkan. Sarah mengangguk. Dia mempercayai Arya sepenuhnya. Tiba-tiba Raka masuk ruangan. Sudah rapi dengan jas formalnya. Dia ternganga melihat penampilan Sarah. Wow, Kak Sarah? Sumpah, kalau aku ketemu di jalan, aku pikir kakak model internasional. Sarah tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Simpan pujianmu, Raka. Kita butuh fokus. Raka menelan ludah. Oke. Aura kakak sudah berubah total. Menyeramkan. Persis Mas Arya. Arya tersenyum bangga. Mobil sudah siap di lobi bawah. Pengacara dari firma hukum internasional sudah menunggu di sana. Raka akan mendampingimu masuk. Sarah menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Dia menatap Arya sekali lagi. Ingat kata-kataku, ucap Arya pelan namun penuh penekanan. Matanya menatap tajam ke dalam manik mata Sarah. Dulu mereka membuangmu seperti sampah karena mereka pikir kamu tidak berharga. Besok, saat kamu masuk ruang rapat itu, kamu bukan lagi sampah. Kamu adalah pemilik nasib mereka. Kamu yang akan membuang mereka keluar. Lakukan untuk kita. Lakukan untuk Leo. Lakukan untuk 5 tahun yang hilang, tambah Arya. Sarah mengangguk mantap. Dia membenarkan letak kerah jasnya, lalu berbalik badan dengan gerakan yang tegas. Bunyi hak sepatunya beradu dengan lantai marmer. Tak, 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 terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi kekuasaan keluarga Wijaya. Ayo, Raka. Perintah Sarah tanpa menoleh lagi. Jangan sampai kita terlambat memecat orang tuamu. Sarah melangkah keluar dari penthouse, meninggalkan peran sebagai korban di belakang pintu, dan melangkah masuk ke dalam lift sebagai sang eksekutor. Di bawah sana, gedung Wijaya Corp berdiri angkuh, tidak menyadari bahwa badai besar bernama Sarah sedang bergerak mendekat untuk meruntuhkannya. Pagi itu, sinar matahari jatuh menimpa gedung pencakar langit Wijaya Corp, memantul pada kaca-kaca biru yang menjulang tinggi, menciptakan ilusi kemegahan yang tak tertandingi. Gedung itu adalah simbol kekuasaan keluarga Wijaya selama puluhan tahun. Benteng yang tak tertembus bagi rakyat jelata. Di lobi utama yang luasnya seperti lapangan bola, para karyawan berjas rapi berlalu lalang dengan langkah terburu-buru, membawa kopi mahal dan dokumen penting, takut terlambat sedetik pun karena aturan disiplin yang diterapkan Hendra Wijaya sangatlah kejam. Suasana rutin itu mendadak pecah ketika sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat, dengan kap mesin yang panjang dan aura intimidasi yang kuat, meluncur pelan memasuki area drop-off lobi utama. Mobil itu begitu mengkilap hingga orang bisa bercermin di bodi sampingnya. Mesinnya menderum halus, seperti bisikan harimau yang siap menerkam. Di pos keamanan depan lobi, seorang satpam bertubuh gempal bernama Ujang sedang menyesap kopi hitamnya. Dia menyipitkan mata. Mobil asing. Tidak ada stiker parkir direksi. Tidak ada jadwal tamu VVIP sepagi ini. Naluri sok berkuasanya muncul. Ujang adalah orang yang sama yang 5 tahun lalu menyeret Sarah keluar dari gedung ini, menjambak rambut wanita itu saat Sarah mencoba memohon bertemu Hendra untuk meminta biaya persalinan. Ujang ingat betul,
Dia mendapat bonus besar dari Linda hari itu karena berhasil membuang sampah. Ujang bergegas keluar pos, mengangkat tangan kanannya dengan kasar, memberi isyarat agar mobil itu berhenti atau pergi. Hei! Hei! Berhenti! Ini area khusus direksi. Taksi online atau tamu biasa lewat parkiran belakang. Teriaknya, meski dia tahu itu bukan taksi online. Dia hanya ingin menunjukkan kuasa. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu kaca otomatis lobi. Namun, mesinnya tidak dimatikan. Buka kacanya. Bentak Ujang sambil mengetuk kaca jendela penumpang depan dengan tongkat pentungannya. Dengar tidak? Mundur. Jangan halangi jalan Pak Hendra nanti. Pintu pengemudi terbuka. Sopir berseragam rapi keluar, mengabaikan Ujang sepenuhnya, lalu berjalan cepat memutar untuk membukakan pintu penumpang belakang. Ujang semakin emosi. Dia hendak melangkah maju untuk memaki sopir itu. Namun langkahnya terhenti ketika melihat siapa yang turun dari pintu belakang sebelah kiri. Raka Wijaya. Putra bungsu pemilik gedung ini turun dengan wajah datar, mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Ujang ternganga. Den Raka. Raka tidak menoleh sedikit pun pada Ujang. Dia justru berbalik, mengulurkan tangannya ke dalam mobil untuk membantu penumpang utama keluar. Napas Ujang tercekat. Siapa yang dilayani oleh anak pemilik perusahaan? Sebuah kaki jenjang terayun keluar dari kabin mobil yang gelap. Kaki itu dibalut celana bahan putih gading yang potongannya sangat rapi. Berakhir pada sepatu stiletto hitam mengkilap dengan hak runcing yang tajamnya seolah bisa melubangi lantai marmer. Sarah menapakkan kakinya di aspal lobi. Dia menerima uluran tangan Raka dan berdiri tegak. Cahaya matahari pagi langsung menyinari sosoknya. Setelan jas tripiece putih gading yang dikenakannya memancarkan aura dominasi yang menyilaukan. Bros emas berbentuk burung phoenix di kerah jasnya berkilauan tertimpa cahaya. Rambut bob hitamnya bergerak pelan tertiup angin, membingkai wajah yang dirias dengan kesempurnaan yang dingin. Kacamata hitam besar menutupi matanya, menyembunyikan ekspresi. Namun garis rahangnya yang tegas menunjukkan keteguhan baja. Ujang mundur selangkah. Lututnya gemetar. Dia mengenali wajah itu. Meski riasannya berbeda, meski pakaiannya seharga gaji Ujang 10 tahun, dia mengenali garis wajah wanita yang pernah dia seret di aspal panas. Nyonya Sarah? Gumam Ujang. Suaranya hilang tertelan angin. Sarah membuka kacamata hitamnya perlahan. Dia menoleh ke arah Ujang. Tatapannya bukan tatapan marah, melainkan tatapan kosong, seolah Ujang hanyalah debu tak terlihat. Tatapan itu jauh lebih menakutkan daripada amarah. Pagi, Pak Ujang. Sapa Sarah. Suaranya tenang, merdu, namun mengandung dingin yang menusuk tulang. Masih hobi menyeret wanita hamil keluar pagar. Wajah Ujang pucat pasi seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia tergagap. Mulutnya membuka menutup seperti ikan kekurangan oksigen. Saya. Nyonya ampun. Sarah tidak menunggu jawaban. Dia memasang kembali kacamata hitamnya dan melangkah masuk ke lobi. Ayo, Raka. Jangan buang waktu dengan masa lalu. Sarah berjalan membelah lobi gedung. Suara ketukan stilettonya. Tak, bergema di seluruh ruangan yang mendadak hening. Para resepsionis, karyawan yang sedang mengantre lift, staf kebersihan, semuanya menoleh. Mereka terpesona sekaligus terintimidasi. Siapa wanita ini? Apakah dia investor asing? Artis papan atas? Atau istri pejabat negara? Auranya begitu kuat hingga para karyawan secara naluriah menyingkir, memberinya jalan seolah dia adalah Ratu Inggris yang sedang melakukan inspeksi. Raka berjalan satu langkah di belakang Sarah, diikut dua pengacara berwajah sangar yang membawa tas kerja tebal. Raka tersenyum tipis melihat reaksi orang-orang. Dia bangga. Kakak iparnya telah kembali. Mereka menuju deretan lift VIP, area yang dijaga ketat dan hanya bisa diakses dengan kartu khusus direksi. Di sana, seorang wanita parubaya sedang berdiri menunggu lift sambil memarahi asisten pribadinya lewat telepon. Itu Linda Wijaya, ibu mertua Sarah.
Linda mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang terlalu mencolok untuk pagi hari, dipadu dengan perhiasan emas berlebihan di leher dan pergelangan tangannya. Tas Hermes kulit buaya berwarna oranye tergantung di lengannya. Dia terlihat seperti toko emas berjalan. Pokoknya kamu bilang ke manajer toko berlian itu, cincin pesanan saya harus jadi hari ini. Saya tidak peduli, bentak Linda ke ponselnya, tidak menyadari kehadiran orang lain di belakangnya. Permisi. Suara Sarah terdengar datar. Linda berbalik dengan wajah kesal karena merasa diganggu. Siapa kamu? Tidak lihat saya, Seth. Kalimat Linda terpotong di tenggorokan. Matanya membelalak lebar saat melihat wanita berjas putih gading di hadapannya. Dia memindai penampilan wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Jas yang potongannya sempurna, sepatu high-end, tas kerja kulit asli yang dibawa pengacara di belakangnya, dan aura percaya diri yang memancar kuat. Otak Linda butuh beberapa detik untuk memproses siapa sosok di balik kacamata hitam dan riasan bold itu. Kamu. Linda menunjuk wajah Sarah dengan jari telunjuknya yang memakai cincin batu rubi besar. Sarah. Sarah tersenyum miring, senyum yang tidak mencapai mata. Halo, ibu mertua. Lama tidak jumpa. Penampilan ibu, meriah sekali. Seperti lampion pasar malam. Wajah Linda memerah pada menahan amarah dan malu. Dia melihat sekeliling, menyadari beberapa karyawan mulai berbisik-bisik melihat interaksi mereka. Harga dirinya terusik. Bagaimana mungkin gelandangan yang 5 tahun lalu dia buang, kini berdiri di hadapannya dengan pakaian yang terlihat jauh lebih elegan dan mahal daripada miliknya? Berani sekali kamu menginjakkan kaki di sini, desis Linda, suaranya melengking tajam. Dia melangkah maju, mencoba mengintimidasi Sarah dengan tinggi badannya. Namun Sarah tidak bergeming 1 milimeter pun. Jadi peliharaan siapa kamu sekarang? Hah? Gadun mana yang membelikanmu baju mahal ini? Kamu jual diri di mana sampai berani pasang tampang di depan saya? Raka hendak maju membela, tapi Sarah mengangkat tangan kanannya sedikit, isyarat agar Raka diam. Sarah tenang, sangat tenang. Dia justru menikmati kepanikan di mata Linda. Simpan suaramu, Nyonya Linda. Jawab Sarah pelan, namun setiap katanya penuh penekanan. Irit-irit tenaga. Kamu akan butuh banyak energi untuk berteriak dan menangis nanti di ruang rapat. Kurang ajar. Linda mengangkat tangannya, hendak menampar Sarah. Refleks kekerasan yang biasa dia lakukan pada pembantunya. Namun, sebelum tangan itu mendarat, tangan Sarah bergerak secepat kilat. Dia menangkap pergelangan tangan Linda di udara. Cengkeraman Sarah kuat, hasil dari 5 tahun memeras kain cucian dan mengangkat beban berat. Linda terkejut. Dia mencoba menarik tangannya, tapi tidak bisa. Lepaskan. Sakit. Sarah menatap mata Linda tajam. Dia mendekatkan wajahnya. Dulu, aku diam saat kamu tampar karena aku menghormatimu sebagai ibu dari suamiku. Tapi sekarang, kamu bukan siapa-siapa bagiku selain wanita jahat yang membuang cucunya sendiri. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhku lagi, atau aku akan pastikan tangan penuh emas ini patah. Sarah menghempaskan tangan Linda dengan kasar. Linda terhuyung ke belakang, hampir menabrak pot bunga besar. Tepat saat itu, pintu lift VIP berdenting terbuka. Sarah merapikan jasnya, lalu melangkah masuk ke dalam lift dengan anggun. Raka dan para pengacara mengikutinya. Di dalam lift, Sarah berbalik badan, menatap Linda yang masih berdiri gemetar di lobi dengan wajah syok. Oh ya, Bu, kata Sarah sebelum pintu lift tertutup. Gaun merah itu norak. Tidak cocok untuk acara pemakaman karir suamimu hari ini. Pintu besi itu tertutup rapat, memisahkan Sarah dari masa lalunya, dan membawanya naik menuju arena pertarungan yang sesungguhnya. Di dalam lift yang bergerak naik, Sarah menghembuskan napas panjang. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Itu tadi luar biasa, Kak, bisik Raka takjub. Ibu sampai tidak bisa bicara. Sarah menatap pantulan dirinya di dinding lift. Itu baru permulaan, Raka. Pemanasan sebelum hidangan utama. Lantai 40.
Lantai tertinggi yang menjadi pusat saraf Wijaya Corp. Lorong menuju ruang rapat direksi dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki, namun tidak bisa meredam ketegangan yang menggantung di udara. Di dalam ruang rapat oval yang besar dan dingin, belasan orang duduk mengelilingi meja kayu mahoni raksasa. Mereka adalah para pemegang saham minoritas, dewan komisaris, dan jajaran direksi. Wajah mereka tegang, sesekali saling berbisik sambil melirik jam tangan. Di ujung meja, di kursi paling besar dengan sandaran kulit tinggi, duduklah Hendra Wijaya. Pria tua itu tampak berwibawa dengan rambut putih yang disisir rapi dan setelan jas hitam. Namun, bagi yang jeli, terlihat jelas gurat kelelahan dan kecemasan di wajahnya. Tangannya yang memegang pulpen mahal sesekali mengetuk-ngetuk meja dengan ritme yang tidak sabar. Hendra sedang berusaha meyakinkan forum. Dia berdiri, menunjuk grafik di layar proyektor yang sebenarnya sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suara Hendra bariton dan berat, berusaha terdengar meyakinkan. Rumor yang beredar di luar sana tentang kebangkrutan Wijaya Corp adalah fitnah keji dari kompetitor. Hoaks, lihat data ini. Arus kas kita stabil. Proyek di Kalimantan berjalan lancar. Saya jamin, di bawah kepemimpinan saya untuk periode berikutnya, dividen kalian akan naik 2 kali lipat. Seorang pemegang saham tua mengangkat tangan. Tapi Pak Hendra, laporan dari auditor independen mengatakan ada kebocoran dana hampir 1 triliun rupiah. Saham kita anjlok 40% dalam sebulan terakhir karena ada aksi jual massal dan pembelian misterius dari pihak luar. Siapa yang membeli saham-saham itu? Hendra menggebrak meja pelan. Itu hanya fluktuasi pasar biasa. Dan soal pembeli misterius itu, saya sudah cek. Itu hanya perusahaan kecil antah berantah. Tidak punya kekuatan suara. Saya masih pemegang saham pengendali dengan 30% saham keluarga. Ditambah saham kolega saya, kita masih mayoritas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Benarkah begitu, Ayah? Suara Raka terdengar dari arah pintu. Semua kepala di ruangan itu menoleh serentak. Pintu ganda ruang rapat yang berat itu terbuka lebar. Raka berdiri di sana, menahan pintu. Namun, bukan dia yang menjadi pusat perhatian. Sarah melangkah masuk. Bunyi hak sepatunya yang beradu dengan lantai parket kayu di bagian depan ruangan terdengar nyaring di keheningan yang mencekam. Dia berjalan dengan kepala tegak, tatapan lurus ke depan, langsung menuju kursi kosong di ujung meja yang berlawanan dengan posisi Hendra. Para pengacara mengikutinya, langsung menyebar membagikan berkas tebal ke hadapan setiap peserta rapat. Hendra menyipitkan mata. Dia butuh beberapa detik untuk mengenali wanita itu. Saat dia sadar, wajahnya memerah padam karena amarah. Kamu. Hendra menunjuk Sarah dengan jari gemetar. Siapa yang mengizinkan gelandangan ini masuk? Keamanan. Di mana keamanan? Para pemegang saham bingung. Mereka saling pandang. Siapa wanita yang terlihat sangat berkelas ini? Kenapa Pak Hendra menyebutnya gelandangan? Sarah tidak peduli dengan teriakan Hendra. Dia menarik kursi direktur yang kosong itu, lalu duduk dengan tenang. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja, melipat tangan, dan menatap ayah mertuanya dengan senyum dingin. Duduklah, Pak Hendra. Teriakan bapak mengganggu akustik ruangan ini, ucap Sarah santai. Kurang ajar. Raka, apa-apaan ini? Kenapa kamu bawa wanita pembawa sial ini ke sini? Teriak Hendra, urat lehernya menonjol. Usir dia. Dia tidak punya hak berada di sini. Dia cuma mantan istri anak yang tidak tahu diuntung. Koreksi, sela Sarah tajam. Aku masih istri sah Arya Wijaya. Dan aku punya hak lebih besar daripada siapapun di ruangan ini untuk duduk di sini. Hak apa? Hendra tertawa meremehkan, meski ada ketakutan yang mulai merayap di hatinya melihat ketenangan Sarah. Kamu tidak punya uang. Kamu pengemis. Salah satu pengacara Sarah, seorang pria bule tinggi bernama Emer Smith, maju ke depan. Dia menyambungkan laptopnya ke sistem proyektor ruang rapat, memutus tampilan grafik palsu milik Hendra. Maaf mengganggu, Tuan Hendra,
kata Emer Smith dalam bahasa Indonesia yang fasih. Tapi kami di sini mewakili klien kami, Horizon Group, sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Singapura. Layar proyektor berkedip, lalu menampilkan logo Horizon Group yang elegan. Kemudian, layar berubah menjadi tampilan panggilan video Zoom. Koneksi tersambung. Wajah seseorang muncul di layar raksasa itu. Ruangan itu seketika gempar. Para pemegang saham senior terkesiap. Hendra mundur selangkah hingga menabrak kursinya sendiri. Wajahnya pucat seolah melihat hantu. Di layar, Arya duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya terlihat jelas, termasuk bekas luka bakar di sisi kirinya yang sengaja dia tampilkan. Tatapannya dingin, menembus layar, seolah sedang mencekik leher ayahnya sendiri. "Halo, Ayah," sapa Arya. Suaranya yang berat menggema lewat pengeras suara ruangan. "Halo, Ibu," tambahnya saat melihat Linda yang baru saja lari tergopoh-gopoh masuk ke ruang rapat dengan napas ngos-ngosan. Linda menjerit kecil dan menutup mulutnya. "Ah, Arya? Hentu. Aku belum mati, Bu. Sayang sekali ya." Arya tersenyum sinis. "Meski kalian sudah berusaha keras membunuhku dan membuangku 5 tahun lalu, ternyata Tuhan masih memberiku nyawa untuk hari ini." "Arya." Hendra gemetar. Ini rekayasa. Arya buronan. Dia maling." "Cukup, Pak Hendra." Sarah tiba-tiba berdiri. Dia menggebrak meja dengan telapak tangannya. Suara gebrakannya membungkam racauan Hendra. Sarah mengambil sebuah berkas yang baru saja dibagikan oleh pengacara. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Yang ada di tangan kalian adalah bukti kepemilikan saham yang sah." Suara Sarah lantang, penuh wibawa. "Horizon Group, yang dimiliki sepenuhnya oleh suami saya, Arya Wijaya, telah membeli 51% saham Wijaya Corp melalui pasar terbuka dan negosiasi privat selama 2 tahun terakhir." Suasana rapat menjadi kacau. Para pemegang saham sibuk membuka berkas, mengecek validitas data. "Ini asli," gumam salah satu komisaris. "Horizon Group adalah pemegang saham mayoritas mutlak sekarang." Sarah menatap Hendra yang kini terduduk lemas di kursinya. Pria sombong itu tampak mengecil, seolah energinya disedot habis. "Artinya," lanjut Sarah, dia berjalan perlahan mengelilingi meja menuju tempat duduk Hendra. Setiap langkahnya menciptakan ketegangan baru. "Sebagai pemegang mandat kuasa penuh dari pemilik saham mayoritas, saya, Sarah Wijaya, dengan ini mengambil alih pimpinan rapat." Sarah berhenti tepat di samping Hendra. Dia mencondongkan tubuhnya, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mertuanya itu. "Ingat saat Bapak melempar koperku ke jalan? Saat Bapak bilang aku tidak pantas di rumah Bapak? Sekarang, Bapak yang tidak pantas duduk di kursi ini." Sarah menegakkan tubuhnya kembali, menatap seluruh peserta rapat. "Agenda rapat hari ini saya ubah," umum Sarah tegas. "Bukan lagi pemilihan ulang direksi, melainkan pertanggungjawaban dan pemberhentian tidak hormat Direktur Utama Hendra Wijaya serta Direktur Keuangan Linda Wijaya atas dugaan korupsi, penggelapan dana, dan percobaan pembunuhan terencana." "Bohong. Itu fitnah," teriak Linda histeris dari dekat pintu. "Jangan percaya wanita gila ini. Buktinya ada di halaman 15-50, kata Arya dari layar proyektor. Suaranya tenang namun mematikan. "Aliran dana ke rekening pribadi kalian. Bukti pembayaran ke pembunuh bayaran. Semuanya lengkap. Polisi sedang dalam perjalanan ke sana sekarang." Kalimat Arya itu seperti bom nuklir yang meledak di ruangan itu. Para pemegang saham lain langsung menjauhkan diri dari Hendra, takut ikut terseret. Hendra menatap sekeliling dengan putus asa. Tidak ada satupun yang membelanya. Kerajaan yang dia bangun di atas kebohongan kini runtuh dalam hitungan menit di tangan menantu yang dulu dia anggap sampah. Sarah menatap Hendra dan Linda bergantian. Dia tidak merasa kasihan sedikit pun. Dia hanya merasakan keadilan yang terlambat datang. "Pak Hendra, Bu Linda," ucap Sarah dingin. "Silakan tinggalkan ruangan rapat saya. Sekarang."
Keheningan di ruang rapat itu begitu mencekam hingga suara detak jam dinding pun terdengar seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis. Wajah Hendra Wijaya yang tadinya merah padam karena amarah kini berubah menjadi abu-abu pucat. Seolah darah telah berhenti mengalir di nadinya. Dia menatap layar proyektor di mana wajah Arya, anak yang dibuangnya, menatap balik dengan senyum kemenangan yang dingin. Tidak mungkin. Desis Hendra. Suaranya parau. Dia mencoba mencari sekutu, menatap satu persatu wajah dewan komisaris dan pemegang saham lain. Kalian percaya pada buronan ini? Data itu palsu. Saya yang membangun perusahaan ini. Tia. Anda yang menghancurkan perusahaan ini, Pak Hendra. Potong Sarah tajam. Dia masih berdiri di samping kursi utama, tangannya menumpu di meja, menatap ayah mertuanya dengan tatapan merendahkan. Sarah memberi isyarat pada Mr. Smith. Pengacara itu menekan tombol di laptopnya. Slide presentasi berubah. Kini layar menampilkan deretan tabel transaksi keuangan yang rumit namun ditandai dengan warna merah menyala pada bagian-bagian krusial. Mari kita bedah prestasi Anda selama 5 tahun terakhir, ujar Sarah sambil berjalan pelan mengelilingi meja rapat. Langkah kakinya tenang namun mematikan. Tahun 2021. Kerugian investasi bodong sebesar 50 miliar rupiah. Dicatat sebagai biaya operasional tak terduga. Tahun 2022, pembelian villa mewah di Bali atas nama Linda Wijaya seharga 75 miliar. Uangnya diambil dari dana pengembangan riset. Tahun 2023. Sarah berhenti tepat di depan Linda yang masih berdiri gemetar di dekat pintu. Sarah menatap tas Hermes di tangan ibu mertuanya itu. Tas yang kamu pegang itu, Linda. Tunjuk Sarah. Harganya 2 miliar. Bukan? Pembeliannya tercatat tanggal 15 Agustus tahun lalu. Di tanggal yang sama, perusahaan memotong bonus karyawan pabrik dengan alasan efisiensi. Para pemegang saham mulai ribut. Mereka membuka berkas di depan mereka dengan panik, mencocokkan ucapan Sarah dengan data tertulis. Gila! Bisik seorang komisaris senior. Ini perampokan terang-terangan. Dan yang paling menjijikkan, suara Arya kembali terdengar dari layar. Kali ini nadanya rendah dan berbahaya. Adalah dana sebesar 5 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening di luar negeri atas nama Black Mamba. Itu adalah kode nama untuk sindikat pembunuh bayaran yang membakar gudang tempat saya disekap. Hendra terlonjak. Itu bohong. Itu fitnah. Saya tidak pernah. Rekaman telepon Anda ada, Pak. Setelah Mr. Smith tenang sambil mengangkat sebuah flash disk. Kami sudah menyerahkan salinannya ke kejaksaan pagi ini. Hendra terduduk kembali di kursinya. Kakinya lemas. Tamat sudah. Bukan hanya jabatannya, tapi kebebasannya juga terancam. Sarah kembali ke ujung meja. Dia mengambil sebuah dokumen berstempel merah yang sudah disiapkan di atas meja. Dia mengangkatnya, lalu membacanya dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Berdasarkan wewenang saya sebagai pemegang mandat suara mayoritas Horizon Group, dan didukung oleh bukti-bukti pelanggaran hukum yang tak terbantahkan, saya memutuskan. Satu ruangan menahan napas. 1. Ucap Sarah tegas. Memberhentikan saudara Hendra Wijaya dari jabatannya sebagai Direktur Utama Wijaya Corp secara tidak hormat, efektif detik ini juga. Hendra memejamkan mata, seolah menerima pukulan fisik di wajahnya. 2. Memberhentikan saudari Linda Wijaya dari jabatan Direktur Keuangan secara tidak hormat. Linda terisak keras. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya hingga dia merosot ke lantai. 3. Lanjut Sarah tanpa ampun. Membekukan seluruh aset pribadi atas nama Hendra dan Linda untuk proses audit forensik dan ganti rugi perusahaan. Semua rekening bank, deposito, dan saham pribadi kalian diblokir mulai hari ini. 4. Menarik seluruh fasilitas perusahaan yang selama ini kalian nikmati. Rumah dinas di Pondok Indah, apartemen di Singapura, 7 mobil mewah termasuk yang kalian pakai pagi ini, kartu kredit korporat, dan akses ke gedung ini. Sarah menutup map itu dengan suara blam yang keras. Kalian punya waktu 30 menit untuk membereskan barang pribadi dari ruangan kalian.
Hanya barang pribadi, dokumen, laptop, dan aset lain dilarang dibawa keluar. Keamanan akan mengawasi setiap gerakan kalian. Hendra yang tadinya lemas, tiba-tiba dirasuki amarah yang membabi buta. Rasa malu dan kehilangan kekuasaan membuatnya gelap mata. Dia melompat dari kursinya dengan sisa tenaga terakhir, menyambar sebuah asbak kristal berat di meja, dan berlari menerjang ke arah Sarah. Dasar wanita jalang. Mati kau, teriak Hendra. Kejadiannya begitu cepat. Para pemegang saham berteriak kaget. Sarah terdiam di tempatnya. Matanya membelalak namun dia tidak mundur. Namun, sebelum Hendra bisa mendekat, sesosok tubuh tegap menubruknya dari samping. Raka. Anak bungsu Hendra itu menahan tubuh ayahnya, memiting tangannya ke belakang hingga asbak kristal itu terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. Lepaskan. Lepaskan saya, anak durhaka. Raung Hendra sambil meronta-ronta. Cukup, yah, cukup. Bentak Raka. Napasnya memburu. Ada air mata di sudut mata Raka. Betapapun jahatnya ayahnya, melihat orang tuanya hancur seperti ini tetap menyakitkan. Jangan bikin malu diri sendiri lebih dari ini. Sudah selesai, yah, sudah selesai. Raka mendorong ayahnya menjauh dari Sarah. Dua petugas keamanan bertubuh besar yang dipanggil oleh sekretaris bergegas masuk dan langsung memegangi Hendra di kiri dan kanan. Sarah menarik napas panjang, menetralkan detak jantungnya yang sempat melonjak. Dia merapikan jasnya yang sedikit kusut, lalu berjalan mendekati Hendra yang kini dipegangi satpam seperti seorang kriminal. Sarah menatap lurus ke dalam mata tua yang penuh kebencian itu. Dulu. Suara Sarah pelan, hampir berbisik namun terdengar jelas di telinga Hendra. Kalian mengusirku saat hujan badai karena aku miskin. Kalian bilang aku sampah yang mengotori rumah kalian. Sekarang, lihat siapa yang dibuang? Aku mengusir kalian bukan karena kalian miskin, Pak Hendra. Aku mengusir kalian karena kalian pencuri. Kalian penjahat yang mencoba membunuh anak sendiri demi uang. Sarah beralih menatap Linda yang masih menangis histeris di lantai sambil memeluk tas mahalnya. Dan kamu, Linda, kata Sarah dingin. Nikmati tas itu selagi bisa. Karena sebentar lagi debt collector bank akan menyitanya. Sarah berbalik badan, membelakangi mereka. Dia mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat pada kepala keamanan. Bawa mereka keluar. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain baju yang menempel di badan. Baik, Bu Sarah. Jawab kepala keamanan tegas. Tidak, aku tidak mau. Ini perusahaanku. Aku yang punya gedung ini. Teriak Hendra saat diseret paksa keluar ruangan. Suaranya semakin menjauh, bercampur dengan tangisan Linda yang memilukan, hingga akhirnya pintu ruang rapat tertutup kembali. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan pasca badai. Para pemegang saham menatap Sarah dengan pandangan baru, takut, segan, dan hormat. Di layar, Arya tersenyum bangga. Kerja bagus, sayang. Kerja bagus. Sarah menatap layar itu, lalu tersenyum tipis. Kakinya terasa sedikit goyah karena pelepasan adrenalin, tapi dia tetap berdiri tegak. Dia baru saja meruntuhkan sebuah dinasti korup dengan tangannya sendiri. Berita tentang keributan di ruang rapat menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru gedung Wijaya Corp. Dari lantai direksi hingga ke pantry di basement, semua orang membicarakannya. Grup WhatsApp karyawan meledak dengan gosip dan spekulasi. Di lobi utama, kerumunan karyawan mulai terbentuk. Mereka pura-pura sibuk bekerja atau menunggu lift. Padahal mata mereka tertuju ke arah lift VIP. Mereka ingin melihat kejatuhan sang raja. Pintu lift VIP terbuka. Pemandangan yang keluar dari sana sungguh kontras dengan pagi tadi. Jika pagi tadi Sarah datang bagaikan ratu yang diiringi pengawal, siang ini Hendra dan Linda keluar bagaikan tawanan perang. Hendra berjalan dengan langkah terseok. Diapit dua satpam. Dasinya miring, rambutnya berantakan, wajahnya kusut tanpa wibawa. Di belakangnya, Linda berjalan sambil menutupi wajahnya dengan tangan,
menangis sesenggukan tanpa tas Hermesnya yang sudah disita di atas. Mereka tidak membawa kardus barang pribadi, karena semua barang mereka adalah aset perusahaan yang dibekukan. Mereka keluar dengan tangan kosong, persis seperti saat mereka membuang Sarah 5 tahun lalu. "Itu Pak Hendra?" bisik seorang resepsionis tak percaya. "Ya ampun, lusuh banget." Bu Linda nangis kejer gitu. "Karma itu nyata ya, guys," sahut temannya. Hendra bisa mendengar bisikan-bisikan itu. Dia bisa merasakan tatapan mengejek, tatapan kasihan, dan kilatan kamera ponsel yang diam-diam memotretnya. Rasanya seperti ditelanjangi di depan umum. Gedung yang dulu adalah istananya, tempat dia berjalan dengan dagu terangkat dan semua orang membungkuk hormat, kini menjadi panggung eksekusi sosialnya. Mereka digiring sampai ke pintu depan. Bukan pintu VIP tempat mobil mewah menunggu, melainkan trotoar panas di pinggir jalan raya. "Maaf, Pak, Bu," kata kepala keamanan datar. "Sesuai instruksi Bu Sarah, fasilitas mobil ditarik. Silakan mencari transportasi sendiri." "Kurang ajar," umpat Hendra lemah. Dia merogoh saku celananya, mencari ponsel untuk memanggil sopir pribadinya. Namun dia sadar, ponselnya pun ponsel inventaris kantor yang sudah disita. Dompetnya ada di tas kerja yang tertinggal di ruangan. Dia benar-benar tidak punya apa-apa. "Mas, kita pulang naik apa?" isak Linda. "Aku nggak bawa uang tunai." Di tengah kebingungan dan kehinaan itu, sebuah taksi biru tua yang penyok bempernya berhenti di depan mereka. Sopir taksi itu menurunkan kaca. "Taksi, Pak, Bu." Hendra menatap taksi itu dengan jijik, lalu menatap gedung megahnya untuk terakhir kali. Di lantai 40, dari balik dinding kaca, dia tahu Sarah sedang menatapnya. Hendra akhirnya menyerah. Dengan sisa harga diri yang hancur lebur, dia membuka pintu taksi dan masuk, diikuti Linda. Taksi itu melaju pergi, menghilang di tengah kemacetan Jakarta yang kejam, membawa pergi masa kejayaan keluarga Wijaya yang runtuh dalam 1 hari. Di lantai 40, Sarah berdiri di depan jendela kaca besar ruang kerja direktur utama, ruangan yang kini menjadi miliknya. Dia melihat titik kecil taksi biru di bawah sana yang membawa pergi mertuanya. Tidak ada rasa sesal, hanya rasa lega yang luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Pintu ruangan diketuk. Raka masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Dia terlihat lelah, matanya sembab, tapi dia tersenyum tulus. "Mereka sudah pergi, Kak," kata Raka pelan. Sarah berbalik, menerima cangkir teh itu. "Terima kasih, Raka. Kamu baik-baik saja." Raka menghela napas, duduk di sofa kulit tamu. Jujur, rasanya campur aduk. Sedih melihat orang tua hancur, tapi lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Mereka butuh pelajaran ini, Kak. Mungkin kemiskinan akan membuat mereka belajar jadi manusia lagi. Sarah mengangguk setuju. Mungkin. Oh ya, Raka menegakkan duduknya. Dewan Komisaris setuju dengan usulan Mas Arya. Aku diangkat jadi PLT, pelaksana tugas, CEO untuk operasional harian sampai Mas Arya bisa membersihkan namanya dan kembali secara resmi. Kak Sarah tetap sebagai komisaris utama pemegang saham mayoritas. Aku percaya padamu, Raka. Kamu satu-satunya Wijaya yang punya hati. Sarah tersenyum. Jaga perusahaan ini. Pastikan tidak ada lagi korupsi. Kembalikan hak-hak karyawan yang dipotong ayahmu. Siap, Kak. Aku janji. Sarah meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat jam tangan mahalnya. Tugasku di sini sudah selesai. Saatnya aku pulang. Rumahku yang sebenarnya sedang menunggu. Mobil Rolls-Royce hitam itu kembali meluncur membelah jalanan sore Jakarta. Bedanya, kali ini Sarah duduk di dalamnya dengan perasaan damai. Dia melepas jas putihnya, melonggarkan kemejanya. Dia bukan lagi nyonya besar, sang eksekutor. Dia kembali menjadi Sarah, seorang istri dan ibu. Sesampainya di lobi apartemen penthouse, para staf menyambutnya dengan bungkukan hormat yang tulus. Sarah tersenyum ramah pada mereka, senyum yang hangat,
Bukan senyum dingin seperti tadi pagi. Pintu lift terbuka di lantai teratas. Aroma masakan lezat langsung tercium. Di ruang tengah, pemandangan yang menyambutnya membuat hati Sarah meleleh. Arya sedang duduk di karpet, bermain kereta api dengan Leo. Jas mahalnya sudah dilepas. Lengan kemejanya digulung. Wajahnya yang penuh bekas luka itu tertawa lepas saat Leo menabrakkan kereta mainannya ke kaki Arya. "Ibu pulang," seru Leo saat melihat Sarah. Dia berlari kencang dan melompat ke pelukan ibunya. Sarah menangkap Leo, mencium pipi gembil anaknya bertubi-tubi. "Anak ibu, kangen sekali." Arya berdiri, berjalan mendekat. Dia menatap Sarah dengan tatapan penuh kekaguman dan cinta. Dia mengulurkan tangannya, membelai pipi Sarah. "Bagaimana rasanya?" tanya Arya lembut. Sarah menatap mata suaminya. Melegakan, tapi juga melelahkan. "Aku senang kita tidak menjadi seperti mereka, Mas. Aku tidak menikmati melihat mereka menderita. Aku hanya lega mereka tidak bisa menyakiti kita lagi." Arya mengangguk, lalu menarik Sarah ke dalam pelukannya. Mereka berpelukan bertiga dengan Leo di tengah-tengah. Nyemen. "Sudah cukup?" tanya Arya di telinga Sarah. "Apakah dendam kita sudah terbayar?" Sarah menyandarkan kepalanya di dada bidang Arya, mendengar detak jantung suaminya yang tenang. Dia mengingat 5 tahun penderitaan, kelaparan, dan penghinaan. Lalu dia melihat ke sekeliling, ke kemewahan yang kini mereka miliki, dan yang terpenting, keutuhan keluarga mereka. "Ini bukan soal dendam lagi, Mas," jawab Sarah pelan. Dia melepaskan pelukan, lalu berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah matahari terbenam. Cahaya oranye menyinari kota Jakarta, memberikan warna emas pada gedung-gedung pencakar langit. Arya dan Leo menyusul berdiri di sampingnya. Sarah menggenggam tangan Arya dengan tangan kirinya dan tangan Leo dengan tangan kanannya. "Mereka sudah masa lalu," kata Sarah mantap, menatap Cakrawala. "Yang kita ambil hari ini bukan sekadar perusahaan atau uang. Kita mengambil kembali harga diri kita. Kita mengambil kembali masa depan Leo." "Ini baru permulaan, Sarah." Arya mencium kening istrinya. "Permulaan untuk mengambil kembali 5 tahun kita yang hilang. Kita akan membangun semuanya dari awal, dengan cara yang benar. Bersama." Sarah tersenyum. Kali ini senyum paling bahagia yang pernah dia miliki. "Ya, bersama." Mereka bertiga berdiri diam, menatap matahari yang perlahan tenggelam, menutup hari bersejarah itu dan menyambut malam yang tak lagi dingin, tak lagi kelaparan, dan tak lagi sendirian. Kota di bawah sana kini ada di genggaman mereka. Namun dunia mereka yang sesungguhnya ada di dalam ruangan ini, di antara pelukan keluarga kecil yang tak terpisahkan. Tama, kan, tama, kan, tama, kan, tama, kan, tama, kan, tama.